Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Nafisa Arianti dari kelas 11F. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Soekarno-Hatta. Nah guys, pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan nama Ir Soekarno-Hatta. Nah, Ir Soekarno ini pahlawan nasional Indonesia yang pertama, dan juga perjuangan dan jasanya itu tidak terhitung dari sebelum merdeka sampai merdeka. Itu benar-benar perjuangan banget ya guys, bersama tokoh-tokoh yang lainnya. Untuk Soekarno ini biasa nama panggilan Bung Karno dan nama kecilnya itu Kusno. Tempat tanggal lahirnya itu di Surabaya 6 Juni 1901. Dan untuk istrinya ini ada banyak ya guys. Yang pertama itu Fatmawati, Hartini, Ratna, Sari Dewi, Kartini, Manopo, Haryati, Sutrike, Sangger, dan Heldi Jafar. Dan untuk nama anaknya ini ada Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guruh dari Fatmawati, Taufan, Bayu dari Hartini, dan Kartika dari Ratna Sari Dewi. Untuk pendidikannya nih guys, HIS di Surabaya, Hogere Burger School, HBS, Teknike Hoge School, THS di Bandung. Dan meninggal itu di Jakarta 21 Juni 1970, dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Nah guys, untuk kehidupan pribadi R. Soekarno itu, R. Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sardo Diharjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Soekemi Sardo Diharjo dan Ida Ayu Nyoman RAI. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjo Dirkromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Erste Indanse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Oh ya guys, di sini Soekarno dari kecil memang sudah menjadi anak yang berprestasi dan mampu menguasai banyak bahasa guys. Keren banget kan? Oke guys, kita kembali lagi ke tahun 1911. Di sini Soekarno pindah lagi ke ILC yang setara dengan sekolah dasar atau SD yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogere Burger School atau HBS di Surabaya. Tahun 1915, Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ILC dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokro Minoto atau HS Cokro Aminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuat sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Nah guys, di kediaman Cokro Aminoto ini, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Dowis Dekker dan Cipto Mangunkusumo dan Ki Haji Dewantara. Mereka lah pemimpin organisasi Nasional Industri Party saat itu atau dikenal sebagai IP. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno hingga akhirnya lulus pada tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Teknik Hoge School atau THIS, jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya. Oke guys, kita balik lagi ke Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya tepat pada Dies Natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926. Menurut Prof. Jacob Clay sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni salah satunya Soekarno, Anwari, dan Sutajo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Nah guys, kira-kira siapa ya yang ngikutin jejak ayahnya ini? Nah, kita langsung aja. Ya, ini putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri.
yang pernah menjabat sebagai presiden kelima. Oke guys, sekarang kita lanjut ke politik masa Soekarno. Yang ke-1, nasionalisme, yaitu menyatukan bangsa. Yang kedua, Pancasila dan Nasakom, yaitu dasar ideologi dan persatuan. Yang ketiga, demokrasi terpimpin, yaitu kekuasaan terpusat pada presiden. Yang keempat, bebas aktif, yaitu tidak memihak kepada blok manapun. Yang kelima, konfrontasi, yaitu melawan kolonialisme. Yang keenam, mercusuar, yaitu proyek besar untuk kejayaan bangsa, guys. Nah, itu semua politik pada masa Soekarno. Dan pada terakhir masa jabatan Soekarno, disinilah G30 SPKI dimulai. Dan pada akhirnya di situ Soekarno meninggal karena sakit, guys. Jadi Soekarno di sini emang sudah sakit dan gerakan 30 SPKI di sini bermulai. Lalu ketika Soekarno meninggal digantikan oleh Soeharto, yaitu presiden kita yang kedua. Dari sini kita banyak mengambil nilai-nilai yang positif, guys, dalam biografi Edi Soekarno sebagai pahlawan yang idealis, pemikir, pemberani, dan kegigihan untuk tidak mudah menyerah. Seperti Soekarno juga telah memberikan kontribusi besar pada pembangunan bangsa Indonesia hingga menjadi negara seperti sekarang, guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.